Baiklah, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perana Perti, NPM 211060157, kelas 5C. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD dengan mengambil tema tentang evolusi populasi, di mana materi pertama yang akan saya jelaskan mengenai pengertian evolusi. Apa sih evolusi? Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Evolusi didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan hanyutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan dua reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Selanjutnya ada pengertian seleksi alam. Secara etimologi, seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya, sehingga hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat bertahan. Mekanisme ini terjadi secara berangsur-angsur dalam periode berjuta-juta tahun yang lalu. Makhluk hidup yang terus dapat bertahan hidup akan tetap hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup akan mati. Selama kehidupan di bumi ini terus berlangsung, peristiwa alam juga akan terus berlangsung menyertai aktivitas kehidupan makhluk hidup. Untuk selanjutnya, apa sih hubungan antara seleksi alam dengan evolusi? Jadi, untuk hubungan seleksi alam dengan evolusi, itu evolusi adalah perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, konsep utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam yang dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Untuk selanjutnya, mengenai teori pembuktian seleksi alam dengan evolusi. Teori evolusi Darwin menjadi landasan bagi teori evolusi modern, termasuk rekayasa genetika. Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan saintis untuk melakukan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetik, manusia berkontribusi dalam mempercepat proses evolusi. Contohnya anjing merupakan salah satu contoh perkawinan silang ras serigala. Jelas penggunaan teori evolusi ditangkap dengan baik oleh para teknologi dalam rangka merekayasa materi genetika makhluk hidup sesuai keinginan dan kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya, Darwin mengemukakan bahwa seleksi alam merupakan agen utama penyebab terjadinya evolusi. Darwin dan Wallace menyimpulkan seleksi dari prinsip yang dikemukakan oleh Malthus, bahwa setiap populasi cenderung bertambah jumlahnya seperti deret ukur, dan sebagai akibatnya cepat atau lambat akan terjadi pembenturan antar anggota dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya bila ketersediaan terbatas. Hanya sebagian, seringkali merupakan bagian kecil dari keturunannya bertahan hidup, sementara sebagian besar lainnya tereliminasi atau mati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.